Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran pemanduan perjalanan wisata untuk kelas 11. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang tugas pemandu wisata. Jadi, di pelajaran pemanduan perjalanan wisata ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah nantinya kalian dapat menerapkan tugas pemandu wisata serta dapat melaksanakan tugas pemandu wisata. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mengetahui apa itu wisata, mengetahui pengertian pemandu wisata, mengetahui tugas pemandu wisata, serta melaksanakan tugas pemandu wisata. Baiklah, untuk peta konsepnya atau yang akan dipelajari yaitu tugas pemandu wisata itu terdiri dari nanti akan dijelaskan tentang pengertian pemandu wisata dan juga prospek pramuwisata itu seperti apa. Untuk pertemuan kali ini kita lebih ke pengertian pemandu wisata dulu ya. Oke. Nah, pengertian pemandu wisata. Pada kehidupan sehari-hari tentunya masyarakat itu lebih mengenal istilah guide daripada pemandu wisata maupun pramu wisata. Nah, guide ini selalu dikaitkan dengan orang bule, turis, atau wisatawan. Setiap orang yang menemani wisatawan makan di restoran, mengantar wisatawan mengunjungi objek wisata, menonton pertunjukan, belanja di souvenir shop, dan lain-lain itu selalu dikonotasikan sebagai guide. Nah, oleh karena itu yang pertama perlu kita pahami bersama yaitu apa sih dan siapa sebenarnya pramuwisata itu? Nah, pramuwisata itu atau guide pada hakikatnya adalah seseorang yang menemani, memberikan informasi dan bimbingan serta saran kepada wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya. Nah, aktivitas tersebut antara lain adalah saat mengunjungi objek wisata, saat berbelanja, makan di restoran, dan aktivitas wisata lainnya. Dan untuk semua itu biasanya pramuwisata mendapatkan imbalan tertentu. Oke. Namun perlu juga diketahui ya, jadi tidak semua orang yang menemani wisatawan itu disebut juga sebagai pramuwisata. Karena ada profesi lain yang kegiatannya berhubungan dengan wisatawan, tapi bukan pramuwisata itu. Di antaranya adalah ada penerjemah, biasanya itu adalah tugasnya menerjemahkan bahasa tertentu ke dalam bahasa yang memang dikehendaki atau dimengerti oleh wisatawan. Dia itu hanya menyampaikan apa saja yang disampaikan oleh orang lain dan menjelaskan percakapannya itu ke dalam bahasa yang dimengerti oleh wisatawan. Ada juga disebut penerima tamu. Nah, penerima tamu itu biasanya seseorang yang bertugasnya menjemput tamu di bandara, di pelabuhan, stasiun, atau terminal. Kegiatannya memberikan ucapan selamat datang dengan mengalungkan rangkaian bunga, membantu tamu saat pemeriksaan keimigrasian dan bea cukai. Nah, itu biasanya hanya penerima tamu saja. Lalu ada juga yang disebut dengan pengawal atau pendamping atau eskortis. Nah, pengawal ini tugasnya mendampingi wisatawan dalam berbagai aktivitas seperti tur, belanja, pertemuan, dan termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi. Biasanya nih ruang lingkup kegiatan eskortis ini lebih luas dibandingkan dengan pramuwisata atau profesi sejenis lainnya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Jadi tidak semua yang menemani wisatawan itu disebut dengan pramuwisata. Nah, pramuwisata itu tadi ini adalah pengertiannya yang ada di sini. Oke. Nah, setelah mengetahui pengertian pramuwisata, pramuwisata itu dikelompokkan sesuai sudut pandangnya, ada 3 sudut pandang ya, jadi kalian juga harus tahu. Nah, ini adalah penggolongan pramuwisatanya akan Ibu jelaskan, silakan kalian catat hal-hal yang pentingnya. Nah, karena tidak akan Ibu tulis di sini tapi Ibu akan jelaskan. Berdasarkan ruang lingkup kegiatannya ada 5 jenis atau 5
golongan pramuwisata ya. Yang pertama itu adalah transfer guide. Transfer guide itu apa? Transfer guide itu adalah pramuwisata yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, pelabuhan laut, stasiun, atau terminal menuju ke hotel atau sebaliknya, atau mengantar wisatawan dari satu hotel ke hotel lainnya. Itu disebut dengan transfer guide. Nah, lalu yang kedua ada walking guide atau tour guide. Nah, ini biasa ya sering kita dengar ya, tour guide. Ini adalah pramuwisata yang kegiatannya memandu wisatawan dalam suatu tur sesuai dengan namanya. Tour guide, memandu wisatawan dalam suatu tur. Seorang tour guide ini dituntut memiliki pengetahuan yang luas mengenai sejarah, budaya, seluk-beluk, serta update terbaru dari kota yang dipaparkannya. Oke. Seluas-luasnya pengetahuan TL atau tour guide, tidak semua hal mereka ketahui. Ada saja yang mungkin tidak mereka tahu atau lupa. Jadi jangan buru-buru menghakimi tour guide ya, kalau misalnya memang tidak tahu semuanya yang ada di tempat wisata itu, gitu. Selanjutnya adalah ada lokal atau expert guide. Nah, lokal atau expert guide ini adalah pramuwisata yang kegiatannya khusus memandu wisatawan pada suatu objek atau atraksi wisata tertentu. Misalnya di museum, atau kalau kita di Pangandaran itu ada di Cagar Alam. Nah, itu ada guide lokalnya di sana ya. Atau misalkan kalian pernah ke Borobudur, ada juga guide lokalnya di sana. Nah, seperti itu misalnya. Selanjutnya adalah common guide. Nah, common guide itu apa? Common guide adalah pramuwisata yang dapat melakukan kegiatan baik transfer maupun tour. Jadi bisa melakukan yang tadi. Yang pertama itu bisa transfer guide dan juga tour guide. Jadi mulai dari penjemputan sampai kegiatan memandu suatu tour itu disebut dengan common guide. Lalu yang terakhir ada drive guide, itu adalah pengemudi yang sekaligus berperan sebagai pramuwisata. Nah, jadi ada ya pengemudi atau supir yang berperan sebagai pramuwisata. Nah, yaitu bertugas mengantarkan wisatawan ke objek atau atraksi wisata yang dikehendaki sekaligus memberikan informasi yang diperlukan. Jadi sambil menyetir, sambil memberikan informasi juga mengenai tempat-tempat yang dilaluinya. Oke. Nah, tidak jarang juga seorang pramuwisata atau seorang driver guide ini ikut turun ke objek untuk memberikan penjelasan tentang objek tersebut jika tidak ada local guide. Nah, kadang juga menemani saat wisatawan berbelanja atau makan. Jadi driver guide juga ada menjalankan dua fungsi ya, yaitu sebagai pengemudi dan juga sebagai pramuwisata. Oke. Selanjutnya golongan yang kedua berdasar pramuwisata, penggolongan pramuwisata berdasarkan statusnya ada 5. Yang pertama yaitu payroll guide. Nah, ini apa? Payroll guide itu adalah pramuwisata yang berstatus sebagai pegawai tetap perusahaan perjalanan dengan mendapat gaji tetap di samping komisi dan tips yang diterima oleh wisatawan. Jadi ada gajinya, yaitu misalnya gaji bulanan. Nah, selain dari tips dari wisatawan juga ada gajinya, disebut payroll guide. Yang kedua adalah part-time atau freelance guide. Nah, ini adalah pramuwisata yang bekerja pada suatu perusahaan perjalanan untuk kegiatan tertentu dan dibayar untuk tiap pekerjaan yang dilakukannya saja. Jadi kalau ada tur kemana, ke suatu tempat, dia baru dibayar. Jadi tidak ada gaji bulanannya ya. Nah, jadi pembayarannya sesuai dengan permintaan wisatawan atau perusahaan perjalanan yang membutuhkannya. Lalu ada juga yang ketiga itu Member of Guide Association. Nah, ini adalah pramuwisata yang berstatus sebagai peserta dari suatu asosiasi
pramuwisata dan melakukannya kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh asosiasi tersebut. Misalkan asosiasinya yaitu adalah HPI ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia, itu bisa. Selanjutnya adalah government official. Nah, adalah pegawai pemerintah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada tamu tentang suatu aktivitas, objek, gedung, atau suatu wilayah tertentu. Jadi ini masuknya adalah dari pegawai pemerintah. Dari asal kata juga jelas ya, government. Oke. Yang terakhir yaitu company guide adalah karyawan sebuah perusahaan yang bertugas memberikan penjelasan kepada tamu tentang aktivitas atau objek perusahaannya. Jadi kalau misalnya kita ke suatu perusahaan, nah ini ada company guide-nya yang menjelaskan tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah berdasarkan karakteristik wisatawan yang dipandu ada 4. Yang pertama yaitu individual tourist guide. Individual tourist guide itu adalah pramuwisata yang khusus memandu wisatawan individu, sesuai namanya individual tourist guide. Jadi wisatawan yang datang itu tidak rombongan tapi individu. Nah, yang kedua yaitu grup tour guide, sesuai namanya juga berarti pramuwisata yang memandu wisatawan rombongan. Nah, kalau grup wisatawannya berarti banyak ya. Nah, ini grup tour guide. Yang ketiga domestic tourist guide, yaitu pramuwisata yang memandu wisatawan domestik atau nusantara. Jadi wisatawan dalam negeri gitu. Dan terakhir adalah foreign tourist guide, sesuai namanya juga berarti adalah pramuwisata yang memandu wisatawan mancanegara. Nah, itu adalah penggolongan pramuwisata. Baiklah, lalu selanjutnya, nah, bagaimana sih peranan pramuwisata itu? Jadi pramuwisata itu kan ya orang yang pertama kali dijumpai oleh wisatawan. Nah, wisatawan tentunya asing ya dengan daerah yang dikunjungi. Nah, mereka tidak tahu harus melangkah kemana. Jadi suatu destinasi itu kadang wisatawan tidak tahu harus bagaimana. Maka mereka itu membutuhkan bimbingan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, wisatawan tersebut sering menggunakan pramuwisata atau guide untuk menemani, mengarahkan, membimbing, menyarankan wisatawan di tengah-tengah ketidaktahuannya. Nah, itu ya seperti tadi pengertian dari pramuwisata itu sendiri. Oke. Kaitannya dalam skala yang lebih luas. Nah, sebenarnya pramuwisata itu adalah duta bangsa ya, atau setidaknya itu duta daerah tempat ia melakukan tugasnya. Nah, apa yang diekspresikan oleh pramuwisata dianggap oleh wisatawan sebagai karakter masyarakat setempat. Jadi kalau misalkan sebagai pramuwisata atau guide di daerah Pangandaran, kita menunjukkan itu, jadi wisatawan tuh menganggap kalau karakter daerah Pangandaran itu seperti itu gitu. Jadi sebaiknya pramuwisata memberikan informasi yang baik dan benar menyangkut dengan negara, kota, ataupun desa, objek wisata dan budaya ataupun lain sebagainya yang dikunjungi oleh wisatawan gitu, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa sampai di sini dulu. Jadi kalian nanti silahkan dipahami ya. Jadi tadi pengertian pramuwisata atau pemandu wisata silahkan dicatat dan dipahami. Serta tadi ada penggolongan pramuwisata berdasarkan 3 aspek. Nah, jadi ada 14 golongan pramuwisata. Silakan dicatat dan juga diberi penjelasan secara singkatnya ya yang tadi Ibu jelaskan. Oke. Sekian untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih persyaratan menjadi seorang pramuwisata. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.